warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung calon peserta didik SMA Naik 2 Banjaran tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian dalam keadaan yang tidak kurang satu apapun, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Amin. Perkenalkan, saya Herman Sahudaya, sarjana pendidikan, akan menyampaikan materi MPLS dengan tema Ayo Menjadi Remaja yang Berkarakter, religius, sehat, cerdas, dan produktif. Anak-anakku, adapun materi yang akan kita bahas adalah terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama itu adalah konsep dan definisi remaja. Yang kedua, gambaran perkembangan remaja. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang mungkin dialami oleh remaja. Dan yang terakhir itu yang keempat adalah upaya untuk mempersiapkan diri menjadi remaja yang berkarakter, yaitu religius, sehat, cerdas, dan produktif. Baik, untuk pembahasan pertama, siapakah remaja itu? Nah, remaja menurut WHO atau World Health Organization yaitu adalah suatu masa di mana yang pertama, individu berkembang pada saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Yang kedua, individu mengalami perkembangan psikologis dan pada pola identifikasi dari kanak-kanak sampai dewasa. Selanjutnya yang ketiga itu adalah terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh dengan keadaan yang relatif lebih mandiri. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, berdasarkan pengertian dari WHO itu adalah laki-laki atau perempuan yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun. Selanjutnya pengertian remaja berdasarkan dari BKKBN. Yang pertama adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun dan belum menikah. Adapun menurut UNFPA atau United Nations Fund for Population Activities, remaja adalah penduduk laki-laki atau perempuan yang berusia 15 sampai dengan 24 adalah dewasa muda. Nah, jadi dari pengertian tersebut digabungkan bahwa definisi remaja adalah dewasa muda, yaitu pada saat usia 10 sampai dengan 24 tahun termasuk kelompok orang muda atau young people seperti kalian ini sekarang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jumlah remaja. Seperti yang kalian ketahui bahwa seperti yang saat ini sedang terjadi, jumlah remaja memang cukup besar. Apalagi ini dibuktikan dengan jumlah data yang disampaikan oleh BKKBN, yaitu pada tahun 2010 sekitar 43 juta lebih, dan 10 tahun sebelumnya yaitu sekitar tahun 2000 jumlah remaja di Indonesia itu berada di sekitar 42 juta lebih. Nah ini apabila diperhitungkan akan didapat nilai pertumbuhan sebesar 0,6%. Nah dari 0,6% ini akan diproyeksikan dan kemungkinan besar akan terjadi lonjakan jumlah remaja yang sangat signifikan, yaitu pada tahun 2025 jumlah remaja akan terus meningkat, apalagi yang terjadi pada tahun 2050 diperkirakan akan terjadi terus peningkatan hingga mencapai 54 juta jiwa lebih. Anak-anakku, coba bayangkan apa yang akan terjadi dengan lonjakan jumlah remaja
tahun 2050. Dan mungkin kalian salah satu bagian dari data tersebut. Apa dengan potensi dari remaja yang cukup besar ini bagi kepentingan bangsa Indonesia? Nah, hal ini menjadikan remaja Indonesia adalah aset atau sumber daya manusia yang besar bagi Indonesia dan menjadi potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian tadi sudah Bapak sampaikan bahwa selain dari potensi itu akan menyebabkan konsekuensi yang lain. Konsekuensi itu adalah remaja harus sehat. Apa itu sehat pada diri remaja? Yang pertama, tidak merokok, kemudian tidak melakukan seks bebas, dan tidak mengkonsumsi narkoba apalagi. Kemudian remaja harus terdidik seperti yang kalian sedang laksanakan sekarang. Kalian dari SMP melanjutkan ke SMA, yaitu adalah proses pendidikan. Remaja yang terdidik yaitu adalah remaja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sebagai modal produktif. Nanti akan kita bahas mengenai apa itu produktif. Selanjutnya, remaja harus berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan mampu bekerja sama. Mungkin seperti lagunya Rhoma Irama, darah muda, darahnya para remaja. Biasanya pada diri remaja itu terdapat beberapa golongan atau kelompok di antara remaja, yaitu yang pertama, kamu yang suka nongkrong dan tawuran. Ada nggak di antara kalian yang seperti itu? Kemudian yang kedua, mengikuti mode fashion masa kini. Wah, sampai segala-galanya diusahakan supaya kalian selalu fashionable atau selalu bergaya kekinian. Kemudian gaya gaul, senang musik. Nah, ini memang ada baiknya juga, tetapi kalau berlebihan juga memang bisa jadi buruk buat kalian. Selanjutnya yang keempat, nah ini nih yang sering terjadi pada diri kalian remaja, yaitu pacaran, dan akibatnya apa? Galau cinta. Nah, ini kadang-kadang bisa menyebabkan kalian jadi banyak terganggu konsentrasinya. Selanjutnya, ini yang paling baik, yaitu masa senang belajar. Nah, itu yang paling penting, itu adalah yang paling utama pada diri kalian. Itu harusnya pada masa remaja itu adalah masa senang belajar. Oke? Dari semua itu kalian pilih mau yang mana. Pilih yang paling tepat untuk diri kalian. Senangnya yang bagaimana, tapi menurut Bapak lebih baik pilih yang senang belajar. Sekarang kita lanjutkan remaja yang berkarakter. Apa itu karakter? Menurut Pusat Bahasa dan Dinas, karakter adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan watak. Nah, remaja berkarakter itu seperti apa? Karakter bukan sekedar penampilan, tapi berkarakter itu adalah berkepribadian, berperilaku, dan berwatak. Kemudian dari remaja berkarakter unggul itu akan dimiliki tanda-tandanya. Yang pertama itu adalah religius, melakukan yang terbaik terhadap diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, remaja tersebut dapat mengoptimalkan kemampuan dan pengetahuan dirinya disertai kesadaran dan motivasi. Apa itu religius? Remaja tadi yang berkarakter unggul itu memiliki sifat religius.